Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya. Di sini saya akan mengikuti webinar soft skill mengenai strategi pemasaran untuk UMKM di era digital. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya itu Anissa Rizky Amalia. Saya magang di Bisa AI, posisi saya di Business Development. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Baik, ini yaitu isi webinar saya mengenai yang tadi awal yaitu perkenalan, kemudian terdapat materi, kemudian terdapat poin-poin serta kesimpulan. UMKM. Pengertian baku UMKM temukan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UU tersebut mendefinisikan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau kelompok dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Kemudian, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas sebagai kehidupan manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Kemudian mengenai strategi pemasaran adalah cara-cara efektif yang telah dianalisis untuk melaksanakan proses pemasaran. Strategi pemasaran harus melalui rangkaian proses analisis dari berbagai aspek pemasaran seperti target dan rancangan kegiatannya. Mengenai proses analisis ini dilakukan dengan perencanaan strategi dan riset pemasaran secara komprehensif. Kemudian, UMKM di era digital. Digital marketing adalah upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka melalui internet dan berbagai cara bentuk media komunikasi digital lainnya. Dengan digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu atau real time dan bisa diakses ke seluruh dunia. Seseorang juga dapat melihat berbagai barang melalui internet. Sebagian besar informasi mengenai berbagai produk sudah tersedia di internet. Kemudahan dalam pemesanan dan kemampuan konsumen dalam membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Kemudian ada beberapa fungsi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu bahan analisis tren konsumen terbaru. Kemudian ada acuan pengembangan produk atau jasa baru sesuai tren dan kebutuhan konsumen. Kemudian acuan seluruh tim dalam usahamu untuk mencapai target pemasaran. Yang terakhir yaitu tolak ukur perencanaan pemasaran jangka panjang. Kemudian terdapat manfaat digital marketing. Yang pertama yaitu membangun personal dan produk banding, di mana personal banding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi yang baik dan profesional. Kemudian produk branding dapat terbentuk jika ada merek memiliki kredibilitas untuk meningkatkan kedua hal tersebut. Dan diperlukan digital marketing melalui berbagai media yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menjangkau konsumen yang lebih luas, di mana ketika bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan pengguna internet, sehingga akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan produk secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu
lebih murah dan efektif. Digital marketing jauh lebih murah, efektif, dan efisien daripada pemasaran secara konvensional karena tidak perlu mengeluarkan biaya percetakan dan akomodasi lainnya. Kemudian terdapat informasi lebih cepat tersampaikan, kemudian ada return of investment, yaitu pendapat yang kamu hasilkan dari biaya promosi, pemasaran, atau iklan yang dihasilkan. Kemudian terdapat jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu website. Tokoh yang ada di internet dan terpenting dalam membuat website adalah desain, fungsional, dan strategi konsep agar dapat memikat pengunjung dan mengubahnya menjadi pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu Search Engine Optimization atau SEO yang dilakukan agar website bisnis kita mudah ditemukan calon pelanggan dan dapat mendapat traffic yang tinggi. SEO sifatnya jangka panjang dan gratis. Salah satu penerapannya adalah memilih kata kunci yang tepat dan memastikan website bisnis kita SEO friendly. Kemudian yang ketiga yaitu Search Engine Marketplace, yaitu memberikan tujuan yang sama dengan SEO. Yang membedakannya adalah ini berbayar karena biasanya saya menggunakan media Google Ads Indonesia, di mana pemasang iklan harus membayar setiap kali diklik oleh pengunjung atau bisa disebut pay per click. Kemudian yang keempat yaitu social media marketing. Saat ini ada banyak platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Melalui media sosial kita dapat menarik pembeli, meningkatkan brand awareness, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian yaitu ada video marketing. Merupakan salah satu cara untuk mengenal sebuah produk. Video marketing ini dapat ditaruh di website atau media sosial. Kemudian ada konten marketing, kita dapat lebih mudah menarik pelanggan dengan membuat konten yang konsisten, bernilai, relevan, dan menarik bagi audiens. Saat ini rata-rata bisnis menerapkan konten marketing melalui blog, video, podcast, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu email marketing. Email marketing sering digunakan untuk mempromosikan konten, potongan harga, dan sebuah acara, serta mengarahkan calon pelanggan untuk mengunjungi website bisnis kita. Namun umumnya bagi para pemula, pelaku usaha dapat memanfaatkan website dan sosial media marketing dalam memasarkan produknya. Kemudian terdapat cara memulai digital marketing. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan media pemasaran seperti brand produk, kemudian akun media sosial atau website. Kemudian siapkan konten yang menarik mengenai informasi produk seperti foto, video, tulisan, dan lain-lain. Kemudian mengunggah konten produk dan evaluasi di setiap media yang dimiliki. Yang terakhir yaitu bergabung dengan forum marketplace, yaitu untuk membangun relasi dengan penjualan lain melalui sebuah komunitas. Namun terdapat kelemahan di antaranya yaitu mudah ditiru oleh pesaing, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif. Yang terakhir yaitu belum semua orang menggunakan teknologi internet atau digital. Kemudian ada beberapa pelaku UMKM berkolaborasi dengan marketplace untuk menjual produk mereka ke seluruh Indonesia. Dalam hal ini beberapa konsumen memanfaatkan platform marketplace besar di Indonesia yakni Shopee dan Tokopedia. Selain mudah digunakan, marketplace tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam hal pembayaran karena marketplace tersebut akan mentransfer jumlah uang yang dibayarkan dari konsumen ketika produk mereka telah sampai ke tangan ke konsumen. Kemudian terdapat kesimpulan. Para pelaku UMKM mengatakan bahwa penggunaan digital marketing memperluas pangsa pasar
Mereka meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin memperbarui informasi mengenai produk setiap hari sekali, serta meningkatkan penjualan karena beberapa UMKM juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian bagi pelaku UMKM yang kategorinya makanan dan minuman berkolaborasi dengan aplikasi GoFood sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk mereka. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang saya bawakan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri webinar ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk gabung dengan webinar ini. Apabila ada salah kata, saya Nisa Rizky Amalia, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.